ya gini, kita kan siaran berdua. Terus Lucy tuh lebih ke anak olahraga. Terus misalnya dulu tuh dia di Indosiar ada bawa acara tantangan gitu ya kan. Nah, gue tuh akhirnya masuk ke MC-MC di klub. Ingat gak lu? Bener, ingat. Jadi gue tuh X2. Terus udah gitu Equinox zaman dulu tuh. Iya. Lucy tuh enggak, karena dulu tuh lu lagi mulai dari Katolik pindah ke Muslim ya, Lus. Apa sebutannya kalau pindah Islam? Lupa jadi gue. Mualaf. Mualaf ya. Ini si Lucy tuh mualaf ya kan. Dia kerjaannya tuh dulu wirid mulu gitu kan. Udah kita ajak ke X tuh ya kan. Nah gue tuh emang dasar mama-mama BU dari dulu ya, Say. Pokoknya di mana ada uang gue berangkat. Gue inget banget, lu tau gak? Gue itu bayangin dulu, mau nge-MC di X2 itu kan acara let's say jam naik on stage tuh jam setengah 12, jam 12 malam. Jadi baru make up, baru berangkat dari rumah tuh setengah 10. Anjir, itu udah kadang-kadang udah tidur dulu, bangun lagi. Dan you know what the hardest part? The hardest part itu adalah nge-MC pada saat nge-MC-in orang pada mabora. Iya iyalah. Oh my god, it was horrible and it's hard. Karena lu bayangin, jadi kalau di X2 sama Equinox itu gue harus naik ke atas kayak meja bar yang panjang. Gue harus jalan pakai rok sepan pendek, pakai boots, pakai sepatu tinggi, tak tok jalan, teriak. Terus mereka kan lagi pada party ya, Nek. Iya. Tiba-tiba diberhentiin, lampunya agak dikencengin. What's up? I'm happy. Gue pernah satu kali disamperin bapak-bapak Cindo gini. Hey, berisik kali kau, diam kau, aku mau mabok. Anjir. Pakai dinyalain lagi lampunya, pusing deh. Ya kan? Ya Allah. Asli, ini ada bilang. Aku pernah dapat undangan acara Harold X Element. Iya. Dulu ada juga ini loh, FHM. Iya. FHM Party. Itu tuh Melanie banget sih, tapi jadi emang akhirnya kalau Melanie tuh banyak acara keriaan kayak gitu, makanya nggak salah gitu kalau sekarang dia jalurnya adalah memang jalur artis ya kan, karena memang itu tuh dari dulu jalannya. Sementara gue itu banyak MC kayak acara-acara corporate ya kan, press conference apa gitu-gitu deh Bo gitu. Jadi yang emang udah beda personality ya kan. Bener dari dulu tuh emang beda, makanya pada saat gue awal ditawarin sama Hard Rock, gue sama Lucy pengen siaran, gue was like, dan Lucy kan senior gue. Lucy, anjir, gak boleh yang lain aja ya. Anjir, mukanya aja kayak kenceng banget gitu. Dan gue kan, iya. Gue sih gak mikir, I didn't think at that time it would work out between you and me. Sama. Tapi tau gak orang yang memasangkan kita tuh siapa? Bukan muka sih, Bo. Javas, iya betul. Java tuh sekarang kerja di Channel. Iya. Dia kerja di O Channel. Jadi dulu Javas itu adalah, dia tuh sebenarnya asisten PD gitu ya, asisten program director. Tapi dia tuh brilian banget gitu. Gue berapa bulan yang lalu, jangan setahun yang lalu deh gue ketemu nama Javas gitu kan. Terus gue tanya, lu apa alasan itu gue menjodohkan gue sama Melanie ya, Bo? What's your first instinct gitu? Karena kita berdua beda banget. Karena nggak ada aja penyiar perempuan, Bo, gitu. Dua-duanya nggak ada. Terus udah gitu, kalau misalnya perempuan dua-duanya udah pasti berantem kan, kalau berantem juga seru aja. Gue pengen lihat aja kayak apa. Sebenarnya dia juga betting on us. Iya, karena dia tahu perempuan tuh pasti ada mensnya, ya kan, ada PMS, terus udah gitu ntar patah hati apa segala macam. Gue pengen tahu aja justru lo berdua gimana sih. Tapi turn out gue sama Lucy tidak pernah berantem yang parah. Malah gue itu di siaran berantem, lempar-lemparan, mau pukul-pukulan sama Iksan Akbar. Berarti terbukti Iksan lebih jauh lebih perempuan daripada Lucy Wiryono. Bo, gue sama Iksan, Bo, itu gue kata gini, anjir, gue ngeri, gue sampai takut kenapa-kenapa, tangan gue sampai tremor, Lus, berantem sama dia. Ya Allah. Berantem pada saat siaran dan gue pulang setengah 10, anjir. Jadi lo tahu, perkara cuma kayak celah-celahan bercanda, terus dia pakai topinya itu ada spike-spike-nya. Main lempar-lemparan, dilempar ke muka gue yang ngebaret. Gue paksa dia untuk minta maaf. Ini si Anjay ini juga, si bocil ini juga nggak mau minta maaf. Gue berantem sama dia sampai minta maaf gak lo? Bo, itu sampai produser gue, kak, tambah lagu, gue gak mau, lu minta maaf, kalau lu gak minta maaf, gue gak mau siaran sama lu. Tambah lagu, tambah 5, nggak mau juga minta maaf, gue pulang lu. Gue di mobil kayak, anjir gue tremor nih, gila, jangan sampai gue sakit. Oke, tenang, udah.
Jadi setengah jam terakhir tuh gue ngasih siaran. Pokoknya gue benci banget sama dia. Dia juga gak mau minta maaf udah. Malamnya lo tahu, malam saat itu ada Jumat ya Lus, dia WhatsApp gue, Cong, lo ada guest list nggak? Tetap. Dan bodohnya gue jawab, datang aja lo dari depan bilang Melani Ricardo. Datang, udah ya kalau udah Mabora udah, ya Allah Til maafin gue ya Allah kata gue, apain gue sekarang? Kok gue sebar biar viral. Astaga. Ya Allah, aku kira tadi dia mau WhatsApp tuh, Til maaf ya Til gitu kan. Guest list dong. Sekarang masih ada guest list nggak sih? Nggak tahu deh. Tapi ya bingung deh. Sekarang tuh kayaknya anak sekarang udah nggak ada yang kayak kita dulu deh. Maksudnya clubbing apa gitu-gitu. Tintus deh kayaknya. Sekarang kayaknya lagi ini. Sekarang tuh Jakarta Edge ya, Edge. Oh Edge, nggak tahu. Aku belum pernah ke Edge. Kamu udah pernah? Gue waktu di Bali ya, Inter gue syuting di Atlas nih ya Allah. Oh, aku tuh berapa kali lewat doang Mel. Tapi kan gue tuh kalau ke Bali nggak pernah ke daerah Canggu ya, karena kapok, macet banget. Nanti kabarin ya cerita ya kayak apa. Soalnya katanya heboh banget kan. Gue sebelumnya pernah sekali Tulus diundang kan gitu, pengen lihat Atlas gimana gitu. Terus karena gue kondisinya, ya maksudnya kalau sekarang tuh mimican tapi kan terkontrol ya, secara udah tuwirda ya say gitu, pagi-pagi udah ke Atlas, enggak ntar siangan ke Atlas. Terus gitu gue ngeliatin gitu orang-orang yang anjir gue kayak gitu ya dulu ya, kocak ya Bo. Kalau lu tuh sober, lu ngeliat mereka yang Mabora, kocak lu, tinggal lakunya pada kocak-kocak lu. Dan langsung inget ya, dulu untung nggak mati ya Bo. Tahu nih gue bongkar ini aib gue satu karena tapi gue udah ketemu orangnya dan kita tuh udah ngebahas dan selalu setiap ketemu ngakak. Lo tahu zaman gue dulu suka Mabora say ya, zaman nakal Lus ya. Aib banget anjir. Gue pernah lo tau Ivi Batuta gak? Tahu lah Ivi Batuta kan. Gue dulu kalau pergi zaman dulu ada embassy, inget gak sih mah? Embassy ini bukan embassy kedutaan ya say. Bukan. Terus? Embassy ada lagi. Iya emang. Ya, tapi tempatnya beda ya. Jadi zaman dulu di embassy, terus udahlah Nek, udah pokoknya udah kelar tuh, terus mungkin mau lanjut mau apa lah gue gak ngerti deh tuh ya kan. Gue ikut lah mobilnya Ivi Batuta. Ivi Batuta kan dari dulu sama pacarnya itu lagi si Edu, udah gak pernah ganti itu aja. Udah, gue duduk di belakang tuh Lus. Zaman dulu kan kalau Mabora kan suka pengen pipis-pipis ya Nek. Kan capung gitu, pipas pipis. Bo, kan embassy udah tutup. Gue bilang gini sama si Ivi, lo ada kantong plastik gak Vi? Gue bisa kencing kantong plastik. Astaga. Gue kencing di kantong plastik. Lo tau, menurut gue di otak gue yang memang Mabora ya nih, di otak gue kencing gue tuh masuk ke dalam kantong plastik. Pas gue ngeliat mobil Ivi udah banjir, semua kencing gue di belakang. Bo, astaga, ya Allah. Terus karena kalau ketemu sama Ivi, jangan lo nebeng-nebeng gue. Kalau kencing lagi di mobil gue, itu mobil gak lama dijual sama ini mobil Honda City. Gue kencingin di belakangnya bleber kemana-mana. Astaga Tuhan. Gue sering ketemu Ivi loh di sekolah anak gue. Ntar gue bilang sekolah mau Ivi. Kan Ivi juga sama sekolahnya sama anak gue yang paling gede. Gue sering ketemu. Dia lagi ngeropin, dia kadang sama Edu juga. Oh, tuh kan. Anak lo. Iya dong. Enggak teman satu sekolah. Anaknya Ivi itu kayaknya udah lebih gede deh. Udah lebih gede seangkatan. Jadi kita nggak sengaja ketemuan di parkiran biasa ya, Boy ya. Terus dia gitu, Ivi gitu kan. Terus terakhir tuh gue ketemuan sama Ivi lagi di Head in the Clouds di PIK gitu. Jadi gue lagi ada makanan juga. Kalau ketemu dapat salam dari Melani, salam kencing mama-mama Batak gitu. Bereretan di mobil, gila males banget. Astaga. Itu harga jual Honda City jatuh langsung ke harga kijang kotak tuh, Bo. Tapi ya kalau emang orang Mabora ya, kan aku juga pernah lah ya gitu. Tapi ini tuh terjadi sebetulnya bukan pas kita masih era-era siaran gitu. Ada lah ya masa-masa mama-mama ini masih muda gitu ya. Ini beberapa tahun yang lalu gitu kan. Aku tuh merasa bersalah banget sampai sekarang tuh gue harus baik banget sama orangnya. Jadi, Bo, waktu itu biasalah ya, ini mungkin lagi krisis kita. Jadi kita merasa masih muda, masih apa, kita masih bisa gila-gila krisis deh. Gila-gila krisis. Apa aja di krisisin. Jadi gila-gila krisis deh. Insecure aku tuh. Terus udah gitu, gue sama Afid gitu kan, gue sama suami gue gitu.
mimi apa segala macam. Terus gue tuh orangnya tuh kan gampang banget mabok ya sebenarnya. Gue tuh nggak bisa minum, makanya gue nggak suka. Jadi gue stop sekarang, nggak bisa gue. Terus udah gitu, udah nih. Akhirnya muntahulah aku kan jackpot. Begitu jackpot, terus udah gitu kena lah topinya Afid. Baseball capnya dia. Terus udah gitu Afid bilang pagi-pagi kan gue udah kalau kayak gitu gue udah nggak ngeh ya gitu apa yang terjadi tadi malam. Aku bobo, terus aku bangun begitu itu dia bilang gitu, lain kali kalau mau keluar pilih-pilih ya gitu, topinya Supreme nih. Mahal ya, mana gue tahu gitu kan. Terus dibersihin, mana ada spot putihnya nggak bisa hilang katanya Afid. Bisa nanti aku bawa aja deh ke ini ke tempat laundry langganan gue gitu kan. Emang langganan gue banget, Mel, gue bawa dong. Pak, bisa laundry topi nggak sih gitu? Soalnya ini ada bekas, ada kotor nih, gue bilang gitu. Bukan bekas itu dong ya gitu. Ada bekas kotor nih Pak gitu. Kita tuh sebenarnya nggak bisa ini topi sih Bu gitu. Tapi ya udah deh nggak apa-apa karena ibu sering kesini ya. Tapi ini bekas apa sih Bu? Dipegang-pegang segala macam gitu kan ya? Nggak tahu tuh Pak, suami aku. Belum. Dia gini tuh, apa sih ini Bu sebenarnya kok ini kayak nggak bisa hilang ya gitu, sebentar ya gitu, saya coba diambil apalah, dia gini-giniin lagi. Terus Bo, dia ngapain, dia gini, ini apa? Terus aduh, aku merasa bersalah Mel. Sudah gitu yang lebih parah lagi adalah karena aku bohong ya, aku bilang nggak tahu tuh Pak, suami saya tuh, aku juga nggak tahu, aku cuma disuruh bawa aja. Udah aku bohong, dia cium lah bekasnya. Abis itu you know what, aku mau bayar kan, ya udah Pak, berapa sih harganya? Udahlah buat ibu nggak usah bayar. Astagfirullahaladzim. Bo, beneran lo postingin lah. Kagak perlu gue posting ya, gue kasih tip aja buat dia lah langsung. Gak bisa bayar lu, karena langganan ya. Iya, karena gue tuh emang sering banget nge-laundry di tempat ini gitu. Dan begitu gue masuk tuh satu tempat laundry, dah boleh sih gitu. Terus udah gitu dia, aduh, gue cerita sama suami gue, ih gila kamu jahat banget pakai bohong. Ya masa gue bilang aku tadi malam mabora Pak. Terus udah gitu aku muntahu di situ kan, nggak mungkin ya. Lo tuh kayak Tyson ya, karena jarang minum, jadi gampang mabora ya. Nggak bisa ya deh, kan udah gitu kan badannya sehat, hidupnya sehat ya gitu, makannya sehat, minumnya sehat, apalah segala macam gitu. Dan dia tuh kan bukan bule yang suka minum gitu, kan ada kadang-kadang bule emang ya hari-harinya santai gitu untuk casual drinking. Dia mah boro-boro orang sekali agak sama sekali itu. Kalaupun misalnya gue keluar ke Leon apa gue paksa dikit susah banget, dia mah minumnya jus gitu. Udah terus sekali-kali dikasih minum nih, bachelornya adik ipar gue, lupa deh gue, pokoknya diminumin banget ya, sampai dicekokin sampai parah tuh Bo. Kalau nggak salah Dragonfly deh. Bo, tahu yang terjadi, badan segede gitu, 2 hari tidur di dalam mobil di depan, kagak bangun. Oh dia tuh gue kira ya namanya kan bule ya, kita kan selalu mikir gitu, oh ya kalau bule tuh pasti yang casual aja tiap hari juga mimi wine kali gitu kan, enggak ya? Terus sebelum tidur di mobil Bo, tidur di bawah pohon di dekat parkiran. Sampai sama adik gue, taruh di videoin sama orang, bikin malu. Bener-bener, tau kan kalau udah mabora udah bener-bener gak bisa bangun. Iya. Ya ampun, apa kayak gitu Tyson? 2 hari, ini satu malam 2 hari duduk di depan di kursi. Lu kebayang sakitnya badan tuh kan, kok begitu kan badannya kan. Orang dia tuh nggak kuat minum. Aduh iya makanya tapi gue udah nggak berani. Mark Luxury jadi pengen dugem. Aku mah takut sekarang beneran Bo, jangan nanti fatty liver, nggak boleh. Kalau kebanyakan iya bener. Soalnya waktu itu ya kan kita tuh ya namanya juga masih merasa muda gitu kan. Terus aku pernah tanya sama dokter gitu pas waktu Afid abis di diagnosa bahwa dia fatty liver. Terus dia gitu, kita lagi seneng kan mimi Chan tuh oke lah gitu. Terus dia gitu gue nanya dong ke dokternya, jadi bapak udah nggak boleh minum alkohol sama sekali gitu kan. Ini beberapa tahun yang lalu ya, udah 5 tahunan yang lalu lah. Jadi sejak itu gue udah gak pernah minum ya, emang sebaiknya juga gak pernah minum ya. Terus udah gitu, gue masih nanya sama dokternya, dok, tapi kalau sedikit aja boleh gak sih gitu? Masih boleh gak? Aman gak? Bu, pokoknya kalau mau sehat jangan minum alkohol sama sekali, karena itu banyak gulanya sebenarnya. Iya. Oh gitu. Tahu gak waktu zaman gue ke dokter Fanny, juga dokter nutritionist ya. Itu setiap kalau abis minum alkohol, paling cuma sedikit ya Nek, gue juga nggak berani banyak-banyak, pasti berat badan gue naik.
Kalau gue ada banyak gulanya, gue juga nggak pernah, gue juga nggak nge tadinya. Jadi ternyata guys, kan aku tuh baru dikasih tahu sama dokter gizi gue juga. Dokter gizi gue seniornya dokter Feni. Sangat senior, udah tua banget soalnya udah oma-oma. Jadi dia bilang, Bu, alkohol itu rasanya enak banget karena gulanya tinggi banget, karena aslinya emang gak enak rasanya. Oh iya bener juga ya gitu. The weirdest thing adalah gue tuh kalau minum selalu pure, jadinya buat deh whisky, nggak pure, nggak pakai tambahan lulus. Maksudnya bener-bener cuma kayak whisky on the rock ya sebutannya. Udah gitu doang gue. Nah, Pak, kan sebenarnya kalau di pemikiran gue nggak campur misalnya sama let's say green tea atau apalah yang manis-manis, kagak. Tapi aja ya. Tetap aja naik. Kalau jadi tergantung. Kalau si Wanda Hara whisky neat ya betul. Oh neat. Iya bener. Cuma gitu doang. Karena emang basically kayak ngopi pun gue kan nggak pakai gula. Gue tuh senang yang agak bitter gitu. Nah, kayak hidup ya. Kayak kehidupan aja kita. Karena hidup udah manis mah gitu dong ya kan. Iya betul. Si Wanda Hara tuh juga gitu. Dia tuh justru kalau nggak salah dia alkohol itu yang gampang naik apa. Jadi ada orang tergantung badannya. Ada yang karbo, ada yang manis-manis, ada yang alkohol. Jadi beda-beda di tiap badan. Aku susu. Gue tuh susu. Makanya gue tuh kalau minum kopi selalu hitam. Jadi gue baru tahu juga ternyata semakin kita tuh selalu ngomong mengenali diri sendiri, emosi apa segala macam ya, Bo. Kadang-kadang gula, alkohol apa segala macam tuh lo juga harus tahu bahwa badan lo itu nggak bisa sama apa. Gue tuh baru tahu gue nggak bisa sama susu ternyata, Mel. Terutama susu yang kalau misalnya lo pesen kopi tuh latte, cappuccino, whatever gitu. Nah gue tuh nggak bisa. Karena kolesterol gue gampang naik. Jadi susu yang dipanasin itu gue juga tahu dari dokter gizinya kan. Dia bilang, Bu, kalau susu yang dipanasin tuh lebih manis kan rasanya. Coba aja Ibu cobain. Susu yang biasa, fresh milk nih sama lo steam. Kalau di steam rasanya tuh pasti lebih manis. Makanya dia jadi ada gulanya lebih keluar. Ibu tuh gara-gara makan gara-gara minum susu nih. Makanya kolesterolnya langsung gampang naik. Nah, karena gue tuh seneng banget flat white kan. Terutama kalau kita lagi di Bali, di Australia. Itu kan flat white banyak banget ya. Terus udah gitu di Australia lagi susunya enak. Jadi gue bikin flat white. Main flat white tiap hari. Pulang kolesterol naik. Ternyata itu. By the way, sebelum menyudahi 9.13 anjir, macet lagi. Jam berapa kita sampai? Lihat dulu. 11 menit lagi. Lu jam berapa sih? Flight gue 10.15, terus gue belum check-in. Anjir. Check-in sekarang aja masih bisa kan? Bisa, Lus. Ini bukan Garuda. Gue naik batik, say. Bisa. Online check-in bisa dong, web check-in dong. Online check-in dong. Gue tuh kan udah tahu manajer gue pokoknya. Terus tadi dia bilang katanya kalau nggak Garuda, coba bilangnya suruh bisa katanya online check-in langsung. Bisa minimal 45 menit sebelum itu masih bisa deh. Sejam apa 45 menit masih bisa. Jadi ntar lo udah siap boarding pass aja langsung masuk. Jadi lo nggak harus check-in di situ. Bisa online check-in, nah itu batik juga, nak. Bisa. Tuh kan banyak yang bilang bisa. Bisa. Semua orang pada bisa. Ayo cepet check-in dulu, macet soalnya. Nah, bisa, ini gue di live nanya pada bisa, nak. Cobain. Ini semuanya pada bilang, Lucy juga udah pernah bisa, nak. Bisa kok, asal ada ID. Bisa. Gue duit now, karena gue masih macet. Ayo coba tolongin dulu ya. Baik. Kamu belum masih ini? Masih macet kan soalnya kan, ke arah airport. Ya, 10 menit deh. Jadi kemarin kan gue sempet mau meeting sama Lucy, nggak jadi tuh. Rempong kan, Bo, emang dasar sama Batak ini ribet ya. Jadi kan Lucy mau ke Sydney, nanti tanggal 3 ya, Lucy ya? Iya. Terus gue tanggal 7 mau ke Melbourne. Udahlah tuh, Nek. Tiba-tiba gue cek dong paspor anak gue. 3 bulan lagi udah mau habis, lo tau nggak? Itu gue udah mau bayar tiket, anjrit. Itu gue puyeng sepuyeng-puyengnya. Abis itu gara-gara abis pilates, gue abis live sama lu pilates, gue langsung ke Australian Embassy tuh, Bo. Terus gue nelpon apa segala macem. Ternyata gue juga baru found out nih. Ternyata kalau Australian passport holder, mereka tetap bisa masuk ke Australia walaupun less than 6 months. Asal pada saat masa tinggal di sana itu masih valid, belum expired ininya sih paspornya. Untung Australian visa. Makanya kalau misal Australian visa tuh nggak apa-apa kan. Chloe punya Australian visa kan, itu sih aman. Kalau paspor hijau kita harus minimal 6 bulan. Makanya gua kemarin paniki dong, Eike kan, say. Asli. Anyway, semoga nanti kayaknya minggu depan kita pengen pakai tamu-tamu gitu ya nggak sih? Coba teman-teman kasih
tamu-tamu siapa yang kita kira-kira akan ngobros-ngobras gitu ya kan. Pengen siapa ya. Soalnya aku tuh banyak loh, aku tuh kan anak baru juga ya di Tok ini, jadi aku tuh banyak melihat kejadian-kejadian dan orang-orang yang aku juga nggak tahu tapi ada di Tok kamu gitu kan. Seru juga sih, aku pengen belajar soalnya aku anak baru banget gitu. Live dari Aussie nggak kata Putro? Live dong. Live bener, live bener. Biar orang tahu kita sampai mana Putro. Biar orang tahu kita lagi winter. Emang dasar orang kelas menengah ya. Orang kelas menengah OKB gitu. Biar orang tahu kita lagi winter di luar negeri. Biar orang tahu kita pakai coat. Coba lihat yang udah orang kaya lama nih Ramadhani gitu. Udah skut bebe. Emang dasar kita OKB say. Rumahnya juga ada di LA. Kalau kita makan pamer dong. Padahal juga nginep mah di service apartemen ya gitu, bayar bukan punya kita. Gak apa-apa, biarin aja. Siapa tuh? Next. Terus besok gue kabarin ya, besok kita live apa enggak, karena gue kan akan syuting seharian. Tapi kalau misalnya masih bisa di tengah breakfast, besok kita akan live. Boleh. Nanti aku kasih di story TikTok ini pengumumannya. Terima kasih, aku harus cabut, harus dulu, takut ada yang ketinggalan ya. Flight ya kamu, pokoknya semua lancar, mudah-mudahan pekerjaannya semua dilancarkan, nggak kena macet dan nggak telat nyampe airport. Have a great day. Terima kasih semua yang udah nonton. Foto dulu. Oke. Wah, tertarik rambut kita. Biane, emang kalau muka-muka menengah, muka-muka setengah-setengah, lumayan ya jatuhnya. Cantik enggak, jelek juga enggak, lumayan. Yang penting angle-nya bener. Yuk. Nah, coba. Ayo, lo cantik. Satu angle kiri, satu angle kanan, cocok banget emang, betul. Have a great day. Have a great day, bye.